Saya makan burger tuh sambil minta maaf gitu. Bunda, istri saya panggil Bunda. Kak Iya, Safira, ayah minta maaf ya. Ayah harus makan. Ayah lapar. Popok tadi beli susu tuh hujan lebat luar biasa. Sangat lebat. Mobil nyiprat. Itu sambil campur air mata dengan air hujan campur. Saya bilang, ya Allah, makasih Allah kau dengar doa saya. Engkau maha mendengar. Saya tahu selama ini mungkin saya jauh sama engkau. Saya tahu saya salah. Tapi hari ini kau tunjukkan kemahakuasaanmu. Jadikan ya Allah mulai hari ini aku berhenti berharap sama manusia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita Ayahman atau Ustadz Lukman di sini. Nah, sebelum kita balik ke Ayahman, gue mau ngucapin terima kasih dulu kepada semua tetangga kita, semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, khususnya yang udah subscribe ataupun yang sudah menonton channel Daniel Tetangga Kamu. Well, thank you so much for your support always. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya untuk tetangga kita di sini atau mungkin tetangga yang akan gue undang nanti, jangan lupa untuk menggunakan hashtag tanya tetangga Daniel dan tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya obrolan kita di sini memberikan hal baru atau perspektif baru untuk kalian atau sebuah kata-kata atau kalimat yang benar-benar kena banget, tag kita di sosial media kita di @DanielManantaNetwork atau di @DanielTetanggaKamu. Siapa tahu bisa kita repost juga dan banyak orang yang ngerasain hal yang lu rasakan dan malah memberikan mereka sebuah perspektif baru juga. Kita balik lagi ke Ustadz Lukman atau Ayahman. Tapi anak masih belum minum susu. Maksudnya saya penasaran sih, hari itu ketika pulang ke rumah tanpa bawa 150 ringgit. Yes. Lanjutannya seperti apa? Jadi saya ke masjid. Di Masjid Kampung Baru, di daerah Chowkit. Di Malaysia dan ada masjid. Saya udah gak tahu mau kemana, saya nangis kan. Saya sholat zuhur berjamaah. Nah tas saya tuh koyak Mas Dan. Karena barangnya berat. Jadi di dalam tuh ada, mohon maaf ya, ada pembalut. Ada, itu dagangan saya, barang dagangan saya. Ada pasta gigi. Ada ada vitamin-vitamin. Karena saya jualan produk kesehatan saat itu. Itu sambil selesai sholat, ada zikir, ada apa tuh, saya pakai bahasa Indonesia aja. Saya peluk tas itu, saya bilang ya Allah saya lapar. Ya Allah saya bilang tolonglah beli dagangan saya. Saya sudah pernah berharap sama manusia, saya kecewa padahal dia kaya ya Allah. Kali ini saya tidak mau lagi berharap sama makhluk, tidak mau berharap sama manusia. Saya minta sama engkau ya Allah, tolong kau beli dagangan saya ya Allah. Saya mau bawa balik uang untuk anak saya. Saya mau bawa balik untuk anak saya, tolong beli dagangan saya. Kalimat itu mungkin dibilang orang mengada-ngada, tapi saya saat itu tahu dan sadar ketika saya berharap sama makhluk, berharap sama manusia, saya langsung kecewa. Dan saya dikecewakan hari itu. Betul. Langsung, padahal dia kaya banyak duit. Dengan santainya dia bilang, mohon maaf ya kakak lupa pergi ke bank. Bisa ada nomor rekening enggak kakak transfer misalnya gitu kan. Dan saya mengatakan dia tidak salah. Dia adalah perpanjangan tangannya Allah, perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajarkan saya tentang tauhid, tentang kehidupan. Saat saya sedang nangis, saat saya sedang peluk tas itu, saya bilang ya Allah tolong beli dagangan saya ya Allah. Saya mau pakai ini untuk ngasih makan anak saya. Saat itu handphone saya berdering. Ada orang tua angkat saya, orang Garut, buka usaha potong rambut. Mungkin jaraknya 2 menit dari situ, dari masjid itu. Dia telepon, Lukman ada di mana? Saya di Masjid Kampung Baru bah. Manggilnya Abah kan orang Garut. Kenapa bah? Lukman ada bawa pasta gigi? Ada, saya bilang ada bah. Abah perlu berapa? Abah perlu 2. Masya Allah itu saya langsung nangis. Kenapa mas? Harga pasta gigi itu 20 ringgit. Dan dia beli 2 berarti 40 ringgit langsung. Yang saya butuhkan berapa tadi? 40 ringgit 40, betul. 30 untuk popok, 10 untuk susu. Ya. Langsung laju jalan, duduk langsung saya antarkan. Dan itu saya ingat sampai sekarang, terima uang 4 lembar 10 ringgit. Dia bayar warna merah 4 lembar dan saya terima itu. Ya Allah makasih ya Allah kau beli dagangan saya. Dah selesai. Habis itu Abah belikan saya burger. Di Malaysia burger tuh murah. Cuma RM1.50, 2 ringgitan gitu lah. Dikasihnya burger. Pas beliau masuk, saya ambil burgernya. Perut lapar kan, bayangin. Zuhur di Malaysia tuh 1:30.
Dan saya keluar dari pagi jam 8 itu. Belum makan sampai itu kan. Badan sudah gemetaran. Jadi saat itu Abah kasih saya burger. Makan dulu, makan. Saya ambil. Saya letak lagi. Pas saya mau ngambil. Mau masukkan dalam tas. Abah ngelihat. Kenapa dimasukkan dalam tas? Makan. Nah itulah saya tuh. Masya Allah kalau ingat episode itu ya. Saya makan burger tuh sambil minta maaf gitu. Bunda, istri saya panggil Bunda. Kak Iya, Safira. Ayah minta maaf ya. Ayah harus makan. Ayah lapar gitu. Jadi saya makanlah burger itu. Saya makan tuh ya Allah nikmat sekali rasanya. Ya Allah makasih udah kasih saya rezeki. Dan saya beli burger, beli popok tadi. Beli susu tuh hujan lebat luar biasa. Sangat lebat. Mobil nyiprat itu sambil campur air mata dengan air hujan campur. Saya bilang ya Allah makasih Allah kau dengar doa saya. Engkau maha mendengar. Saya tahu selama ini mungkin saya jauh sama engkau. Saya tahu saya salah. Tapi hari ini kau tunjukkan kemahakuasaanmu. Jadikan ya Allah mulai hari ini aku berhenti berharap sama manusia. Dan izinkan ya Allah. Saya bilang izinkan ya Allah. Kisah hidup saya ini atau perjalanan ini. Saya jadikan pelajaran untuk supaya orang jangan merasakan yang saya rasakan. Dan itu ya cipratan itu. Dan saya pulang tuh ya alhamdulillah gitu. Senang rasanya. Maka ketika ngelihat orang lapar tuh. Saya sangat tahu rasanya lapar. Karena I was there. I was there. Saya pernah ngerasain itu. Saya pernah tahu. Termasuk ada waktu berjalan awal-awal 2012 saya pulang dari Malaysia itu. Mama saya suruh pulang. Bang balik. Dan saya sebagai anak ya enggak berani ngelawan. Saya bilang ya saya pulang. Waktu saya pulang itu ada satu pondok pesantren namanya Al-Amin. Itu dia punya beras, stok beras. Ada keluarga udah kayak saudara, ada namanya Mak Nur itu. Dia ngasih tahu ini ada pesantren, pondok, panti asuhan punya beras tapi nggak punya uang cash untuk bayar sekolah. Jadi bisa nggak bantu jualkan? Saya waktu itu nggak pikir panjang, pinjam mobil paman, bawa itu bolak-balik, saya bantu jualkan. Nggak sampai 1 minggu semua beras itu terjual berkali-kali lipat dari harga yang harusnya dikumpulkan. Karena orang beli terus saya nggak ambil berasnya. Itu di garasi rumahnya mama. Di garasi rumahnya mama saya. Ambil uangnya dibayarkan. Berasnya gak diambil. Jual lagi aja katanya. Atau sedekahkan aja. Akhirnya terus bergulung dengan izin singkat cerita habis. Saya bawa uang itu. Berapa 11 juta atau berapa tuh. Saya bawa saya antarkan ke pondoknya. Bu ini uangnya. Saya gak ngambil serupiah pun. Saya gak ngambil 1 rupiah pun. Saya bilang ini bu buat ibu untuk sekolah anak-anak. Itu ibunya sampai diam. Gak bisa ngomong. Kok secepat ini terjual? Kami sudah berusaha jual berkali-kali. Habis itu saya pulang sambil nyupir mobil tuh saya nangis. Saya bilang kok aku bahagia ya. Padahal uang itu kan jadi punya dia. Jangan-jangan saya bilang ini jalan hidup saya. Ini jalan hidup saya. Nah habis dari situ ini dengan Ustadz Awal nih yang jadi juga ikut membersamai. Kami dulu bikin 1 Juli 2012 bikin sedekah akbar. Jadi bikin program memuliakan, melayani, membahagiakan anak yatim penghafal Quran. Kita kasih hadiah, kasih es krim, kasih makan, kasih apa. Ya alhamdulillah habis itu ada uang lebih. Uang lebihnya saya pakai untuk keliling-keliling pondok. Untuk ngecek. Ini pondok mana yang perlu bantuan gitu. Jadi kayak padahal tidak banyak duitnya cuma berapa puluh juta gitu aja. Ustadz perlu apa? Air minum. Kita bikinkan air minum. Kita bikinkan sumur bor. Ini ada uang Ustadz bukan uang saya. Uang orang baik saya bilang. Kita geser-geser. Jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gitulah. Jadi waktu itu kita keliling-keliling pondok. Nah itulah awalnya saya ketemu pondok yang berasnya tuh patah-patah. Berasnya tuh kotor. Berasnya bau. Dan saya waktu cium berasnya saya bilang kenapa beli beras yang kayak gini Ustadz? Di Kalimantan Barat, Pontianak, saat itu banyak pondok-pondok yang gratis. Santri-santrinya tuh nggak berbayar. Jadi kalau kami beli beras yang mahal, kami nggak bisa beli lauk. Kalau beli ini, kami nggak bisa beli berasnya. Jadi ya terpaksa beli beras yang jelek. Nah saya bilang Ustadz tenang aja, saya bantu carikan beras. Ustadz doakan saya bilang. Waktu itu 2012 3 pesantren. Hari ini dengan izin Allah sudah berjalan setiap bulan. Ada dari Aceh sampai Papua kurang lebih 6.700 pondok pesantren. Ada 500.000 anak yatim penghafal Quran yang dengan izin Allah terima manfaat dari Masjid Kapal Munzalan. Dan itu bukan dari saya. Dari orang-orang baik. Dan itu berapa ton
800 sampai 900 ton per bulan. Gila. Sedikit Mas Daniel. Gila. 800 sampai 900 ton per bulan. Dan sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Ya, baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Nah itu dimulai dari rasa lapar. Itu dimulai dari rasa kecewa. Itu dimulai dari rasa sakit. Maka saya bilang rasa sakit adalah energi. Yang kedua, dosa masa lalu. Kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Itu juga bisa jadi energi untuk kita menebus dosa itu. Seperti tadi kan kita mohon maaf buang air besar pakai tangan. Tangan ini yang harus membasuh. Nggak boleh diwakili tangan orang. Nah tangan kita yang bikin dosa. Tangan ini juga lah kita pakai untuk menebus dosa. Gitu kira-kira. Gue penasaran pas bagian ketika ibu nyuapin pas lagi menuju ke pondok pesantren ya. Iya, perjalanan Pontianak Jakarta naik kapal laut. Naik kapal ya. Iya, dari Pontianak ke Jakarta itu disuapin. Kapan momen dimana akhirnya mengetahui bahwa ibu memang benar-benar bermaksud baik, bukan menghukum atau membuang? Momen perubahannya itu turning point-nya kapan? Ketika mama saya itu tetap nyuapkan. Terus tetap mendoakan. Dan beliau menyampaikan berkali-kali, mama sayang sama abang. Mama tuh pengen abang jadi orang besar. Jadi orang hebat, punya ilmu. Mama ini gak sekolah tinggi. Anak mama harus lebih baik. Dan saya sekarang sudah jadi ayah kan. Tahu rasanya gitu. Oh iya. Di mana-mana ayah tuh pasti pengen anaknya lebih baik. Kayak Bang Daniel pasti punya anak. Pasti pengen anaknya lebih baik. Kalian harus lebih baik dari papa. Lebih baik dari ayah. Nah itulah yang rasa. Nah apa sih energinya orang tua tuh? Pintar? Enggak saya rasa. Ilmu pengetahuan? Bukan. Dia cuma punya satu software. Software itu namanya kasih sayang. Wow. Ya kan? Dia bisa bangun malam. Dia bisa keluar darah. Dia bisa korbankan apapun. Saya ketemu dengan banyak ibu-ibu single fighter yang bisa nyupir dari Pontianak sampai ke perbatasan dan seterusnya. Itu dia dia bisa punya energi nyupir. Ibu-ibu dalam kondisi kenapa tante, manggilnya kan tante. Kenapa tante dari Pontianak sampai ke Entikong 8 jam itu nyupir sendirian? Kok bisa? Biar anak-anak saya bisa sekolah, biar anak saya bisa makan yang halal. Gila. Saya nggak mau mencuri, nggak mau menghinakan diri. Energi itu keren banget. Nah, energi itu namanya kasih sayang. Gitu. Jadi mama tuh atau orang tua, saya yakin dia pasti pengen anaknya lebih baik. Gimana hidup setelah ditinggal oleh ayah di tahun 2002? Ya, seperti anak-anak pada umumnya. Saya sempat juga bertanya, kenapa saya dipanggil terlalu cepat? Kan sakit ya. Betul. Balik lagi itu rasa sakit. Nah itulah jadi yang menjadi semangat untuk saya. Untuk hari ini hadir sebagai ayah. Karena saya gak punya ayah kan. Nah daripada saya berharap saya punya ayah. Lebih baik saya menjadikan rasa sakit saya itu. Untuk menjadi ayah buat orang lain. Menjadi berkah untuk orang lain. Menjadi rahmat bagi orang lain. Sebagaimana wasiat almarhum ayah. Bagaimana pemimpin yang rahmatan lil alamin. Saya saat itu menerjemahkan pemimpin yang rahmatan lil alamin itu dengan kata-kata fresh maker. Ya hadirnya saya harus bikin orang bahagia. Hadirnya saya harus bikin orang senang. Walaupun saya tahu it is impossible to please everyone. At least I'll do my best. Jadi bukan lagi saya bisa dapat apa dari dia. Karena berkali-kali ketika saya berpikir begitu saya kecewa. Kan betul. Salah satu sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Nah artinya saat itu Allah lagi ngajarin saya untuk udah Lukman, kau harus belajar untuk gak berharap sama makhluk. Karena kau pasti kecewa. Sudah berkali-kali kau dikecewakan. Berkali-kali kau dikasih PHP. Pemberi harapan pulsa gitu ya. Pemberi harapan palsu. Kau berkali-kali udah dikasih harapan. Pudi. Tahu Pudi? Apa tuh? Pakai uangmu dulu ya. PUDY maksudnya. Bro 50.000 dong ntar gue ganti. Mana ada ganti? Sampai hari ini gak ada ganti. Jadi, baru kejadian minggu lalu deh. Jadi kita tuh sebenarnya sudah dikasih sinyal sama Allah. Dikasih sinyal sama Tuhan bahwasanya berkali-kali dia menunjukkan bahwasanya manusia itu membuat kau kecewa. Sedangkan aku menunggu kapan kau pulang. Kapan kau balik. Saya ingat cerita awal-awal dulu zaman-zaman saya masih belajar. Mencari Tuhan gitu. Ada cerita menurut saya bagus. Mungkin Bang Daniel udah pernah dengar. Cerita tentang tukang cukur. Oke. Jadi ada seorang tukang cukur yang mencukur pelanggannya. Dia bilang gini,
saya tuh gak percaya Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, dia bilang, gak mungkin ada orang susah di dunia ini. Yang dicukurnya diam aja, karena dia takut salah dengan botak nanti dia diam aja. Diam, oke, kenapa bilang begitu? Dia bilang, iya kalau Tuhan itu ada pasti banyak orang yang makmur, banyak orang yang bahagia, banyak orang, buktinya orang-orang. Oke, habis selesai dicukur rambut dia bayar. Pas keluar dia ketemu ada orang gila, ODGJ. Rambutnya panjang, kotor dan lusuh. Dia bilang dapat ide. Dia balik, situ langsung ketok pintu. Woi, buka. Si tukang cukur rambutnya buka kan. Kenapa marah-marah teriak-teriak? Saya mau ngasih tahu katanya. Tukang cukur itu gak ada di dunia ini. Gak ada tukang cukur. Gak ada capster itu gak ada. Tukang cukur itu gak ada di dunia ini. Loh, jangan sembarangan ya katanya. Kan tadi kamu yang saya cukur. Oh tenang bos, saya punya bukti. Begitu dibawa, ditunjukin ODGJ ini. Nih, bilang. Kalau tukang cukur itu ada, gak mungkin rambutnya sepanjang ini. Pasti rambutnya rapi, bersih dan bagus. Apa kata si tukang cukur? Dia bilang, bukan salah saya, salah dia. Coba kalau dia datang ke tukang cukur, pasti rambutnya bersih. Nah, kata dia bilang, persis bos. Tuhan juga begitu. Bukan Tuhan yang salah. Dianya, hambanya itu gak pernah datang ke Tuhan, gak pernah berdoa, gak pernah minta, gak pernah melibatkan Tuhan. Ya wajar Tuhan dicari di tempat ibadah gak ada, dicari di tempat orang-orang baik gak ada, dicari di tempat orang-orang yang berbagi kebahagiaan gak ada juga. Gimana Tuhan mau nemuin kamu katanya? Nah, satu-satunya cara untuk memaksa Tuhan biar ketemu dengan kamu atau kamu ketemu Tuhan, dikasih masalah. Kalau kami Pontianak bilangnya gini, kue korket, kue belodar. Apa? Udah sakit baru sadar. Kan ada orang kembali ke Tuhan tuh Bang Daniel ada dua cara. Satu lewat pintu syukur. Kayak tadi kan, Tuhan kau pasti terlibat dalam podcast ini. Apapun yang saya tanyakan. Itu kita melibatkan Tuhan. Karena dia ada. Dia melihat kita, dia mendengar kita. Merasa diawasi oleh Allah. Itu kalau dalam Islam namanya ihsan. CCTV. CCSISITV gitu ya. Dalam Islam namanya CCTV. Iya, kami nyebutnya CCTV gitu ya. Jadi ihsan tuh merasa diawasi. Tapi kalau CCTV kan pakai CC. Nah, saya nyebutnya CCTV. Di kanan, di kiri, depan, belakang, atas. CCTV. Di setiap sisi ada. Ya kan? Bener ya? Bisa. Pelan-pelan Pak Sopir. Iya. Jadi waktu kita ngerasa diawasi oleh Tuhan itu, kita ngerasa ya kita harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun karena dia maha melihat. Walaupun gak ada orang di sekitar kita. Gak ada. Betul. Kan kita harus baik. Karena sebenarnya kebaikan itu bukan untuk dia. Kan dia gak perlu kebaikan kita. Dia gak perlu sedekah kita. Dia gak perlu kalau di bank dana ada perpuluhan. Dia gak perlu infak kalau kami nyebutnya infak, sedekah atau kebaikan. Gak perlu. Karena dia maha kaya. Dia gak perlu. Justru kita lah yang perlu dia kan. Ya kan. Kita yang perlu dia, kita yang perlu Allah, kita yang perlu kasih sayangnya. Karena hidup kita nih ya coba aja. Coba atur, coba susun, coba kondisikan, berantakan semua. Giliran kita bilang ya Allah, coba engkau atur aja lah. Aku ikut cara mainmu. Rapi, bagus gitu. Makanya saya sering bilang sama kawan, udahlah serahin sama bos yang sesungguhnya. Kita nih, itulah kenapa jadi tagline we are nothing, Allah is everything. Wow. Kita nggak bisa udah nanti kita kondisikan, nanti kita atur, nanti kita setting, apa yang ada berantakan semua. Bener kan? Ya, selalu kayak gitu biasanya. Sampai akhirnya kita berserah gitu. Nah Allah tuh nunggu kita, makanya manusia tuh cuma dua. Satu datang lewat pintu syukur, dan itu limited edition, very limited edition. Orang yang datang ke Tuhan, datang ke Allah karena syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan sudah ngasih saya makan. Very niche, very little. Limited edition. Betul. Dikit kayak nyari kayak apa? Jarum di jerami. Tapi yang banyak Bang Daniel itu tadi karena pintu masalah. Ustadz, panjang ustadznya. Panjang masalahnya kayak. Curhat dong. Bisa ketemu gak Ustadz? Tolong Ustadz, please Ustadz. Oke. Ada lagi. Ustadz. Agak cepat. Berarti itu udah debt collector di depan pintu. Jadi bagaimana cara dia memanggil Ustadz? Itu berbanding lurus dengan masalahnya. Jadi kalau saya biasanya, ibu-ibu mudah-mudahan sehat, amin. Panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Lunas hutang, amin. Nah, kenceng banget. Saya tahu masalahnya apa.
Jadi ya dia akan kembali ke Tuhannya, dia akan kembali ke Robnya, akan kembali pintu masalah. Pintu masalah, dan itu pintu gerbang yang paling banyak dimasuki orang. Nah, pengen nggak hidup yang istimewa, pengen nggak hidup yang spesial, pengen nggak hidup yang jadi berkat untuk sesama, masuklah lewat pintu yang tidak dimasuki oleh orang lain. SBS. Apa tuh? Sebagai bentuk syukur. Ada istilah lain yang saya pakai itu SOS, Signal of Syukur. Ya Allah, saya bagi-bagi makanan nih sebagai bentuk syukur. Karena saya sudah cukup makan, perut saya sudah kenyang, saya pengen mengenyangkan orang lain. Wow. Ya Allah, saya sudah bahagia dan saya pengen membagikan kebahagiaan saya ini untuk dirasakan oleh orang lain juga. Wow. Jadi kebahagiaan itu justru dengan memberi. You are what you give. You are what you give. Bukan what you have. Ya. Karena people, orang lain, tidak pernah peduli. I don't care what you have. But what you have done for us. Wow. Ya. Ini dunia. Ya. Ini dunia. Kita hidup di dunia yang orang-orang tuh akan menilai kita berdasarkan apa yang kita berikan. Dan Bang Daniel coba sebutin orang-orang yang menurut Bang Daniel hebat, keren, inspiring. What they have or what they have done. Yang jadi penilaian kita. Ya. Apa yang dia berikan kan? Ya. Bukan apa yang dia punya. Orang gak peduli kau punya sendal, kau punya barang branded. I don't care kata orang. Ketika dia berbuat baik, dia menolong orang, dia bermanfaat untuk siapapun saat itu. Even kalau di cerita di Muslim itu kan ada cerita, mohon maaf ya, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Mungkin pernah dengar cerita ini. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Hitungan penilaian template-nya masuk neraka nih perempuan. Karena dia jual diri, berbikin dosa. Tapi karena dia ngasih minum seekor anjing, Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa yang dinilai Allah? Air minumnya. Anjingnya kan padahal haram juga harusnya. Atau good intentionnya. Kalau di dalam Islam namanya niat. Niat baik si perempuan ini melihat seekor anjing yang kehausan itu, membuat Allah turunkan ampunannya. Semua dosa perempuan tadi diampunkan, lalu dia dimasukkan ke surga. Apa yang membuat dia jadi spesial di mata Allah? Kasih sayang. Wow. Maka jadi seberapa banyak pun dosamu, kata Allah, I don't care. Tapi satu kebaikanmu yang kau lakukan karena aku. Kan gak ada yang lihat saat itu. Gak ada, hi guys, aku lagi ngasih minum anjing. Gak ada, dia gak sempat instastory. Dia gak sempat bikin story. Ya kan? Kan sekarang kan gini, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Nah I like that. Yes. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. I like that. Jadi kata Allah, I don't care, aku gak peduli apa yang kau lakukan di masa lalu. Karena good intention. Kalau kau menjadi saluran kasih sayang dariku, ini anjing adalah makhluk ciptaanku juga, dia kehausan dan dia gak bisa minum. Dan perempuan itu kan ngambilnya tuh pakai sepatunya, pakai hak sepatunya. Dia ambil airnya, lalu digigit di ininya, dia naik ke atas itu dan dia kasih minum. Oh, di cerita itu ya. Yes. Wow. Jadi betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya, dan dia pengen hambanya tuh menjadi saluran kasih sayangnya. Wow. Nah itulah yang saya bilang, kita itu sebenarnya akan diselamatkan Allah, akan dibahagiakan, akan ditenangkan ketika kita banyak memberi. You are what you give tadi. Jadi bukan lagi aku bisa dapat apa, tapi aku bisa ngasih apa. Tapi that speaks so much to me. Itu benar-benar tadi itu kayak gue ada yang kena di hati gue. Alhamdulillah. Rumusnya selalu berulang-ulang. Kata Allah, ketika kau membahagiakan orang lain, aku yang akan membahagiakan kau dunia dan akhirat. Pak, Bapak bisa bayar dokter terbaik, Bapak bisa beli rumah sakit dengan fasilitas terbaik, tapi Bapak gak bisa beli kesembuhan. Saya bikin pengumuman gitu, wahai santri-santriku, anak-anakku, tolong beliin Ayahman rumah. Oh, saya yakin gak perlu fundraising. Sebelum instastory-nya berubah, sebelum hilang instastory, rumahnya udah datang gitu.